Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Zabrastio. Saya dari Teknik Mesin Angkatan 2024 dengan NPM 24036010001. Di sini saya akan membuat desain suatu material menggunakan angka NPM terakhir saya, itu angka 1. Langsung saja ke tutorialnya. Itu pertama-tama di sini kita membuat rectangle dengan ukuran 100 x 100. Lalu enter. Kemudian kita buat lagi dengan mencari titik pusat terlebih dahulu. Kita buat ukuran rectangle dalam itu 80 dikali 80. Setelah itu kita create letters dan kita membuat angka 1 di sini sebagai identitas benda yang saya akan buat dengan height 50. Kemudian dengan style Arial True Type, lalu kita pencet, terus kita select, kemudian kita dynamic, kita pindah dari sebelah sini ke bagian tengah. Saya tuh klik checklist. Kemudian kita akan melakukan offset entity untuk membuat garis tepi luarnya. Kita select bagian sebelah sini, kemudian klik ke arah yang mau kita offset. Lanjut seperti itu sampai seterusnya. Kemudian pilih fillet, lalu sambungkan garis-garis putus tersebut menggunakan fillet. Lalu kita potong garis sisanya itu menggunakan divide. Setelah itu untuk yang garis potongnya ini, pertama-tama kita akan memanjangkan garisnya dulu menggunakan modify length. Kita panjangkan dengan distance 5, satunya juga. Nah, setelah panjang seperti ini, kita menggunakan fillet lagi untuk menghubungkan kedua garis tadi. Setelah itu kita divide garis sisanya, kita potong. Lalu kita buat circle center point untuk lubang yang nanti akan kita buat. Bebas terlebih dahulu, lalu kita di sini diisi dengan diameter 12. Lalu setelah itu kita mirrorkan terhadap sumbu X. Di offsetnya isi 50. Kemudian klik checklist tambah. Kita selection 2 ini tadi. Kemudian kita mirror dengan terhadap sumbu Y. X offsetnya 50 juga. Jadi total ada 4 lingkaran yang dibuat. Kemudian kita select, terus kita ubah warnanya agar warnanya sesuai dengan warna lainnya. Kemudian kita masuk ke mesin, kemudian masuk ke mill, kita klik default. Lalu kita bikin stock as setup dengan Y100, X100, dan Z30. Kemudian klik checklist. Lalu kita ke stock display dan aktifkan stock shading. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini, tampil 3D. Kemudian setelah itu kita masuk ke contour, kita pilih selection method chain-nya, kita chain kotak yang bagian dalam. Nah, pada menu 2D toolpath contour, kita pilih toolpath type to contour, terus select library, kita pilih flat end mill 10, diameter 10, kemudian checklist. Lalu kita masuk ke divide flat end mill, kita isi cutting length-nya 15 dan sing diameternya itu sejajar. Kemudian klik OK. Lalu kita pilih holdernya itu default holder saja. Kemudian ke cut parameter di sini tidak ada yang diubah. Lanjut ke depth cut kita aktifkan. Max stroke-nya kita buat 3 dan finish step-nya kita buat 0. Lalu masuk ke lead and out, tidak ada yang diubah. Ke multipass kita aktifkan multipass. Kita ganti numbernya menjadi 4, kemudian spacingnya jadi 3. Setelah itu selesai, masuk ke linking parameter.
Untuk depth-nya kedalaman kita isi minus 15. Jangan lupa diubah ke absolute. Lalu klik checklist. Setelah itu kita coba untuk verify, melihat apakah hasilnya berhasil atau tidak. Ternyata berhasil. Kita bisa lihat bahwa ini terpotong dengan sempurna bagian luarnya. Kita close, kita lanjut ke toolpad yang kedua. Sama seperti tadi, selection methodnya masih rantai yang hitam. Kemudian kita checklist, kita selection chainnya yang pertama yang luar, kemudian yang kedua yang dalam tadi. Lalu kita masuk ke ini, kita pilih pocket, lalu masuk ke tool, kita pilih toolnya dengan flat and mill 4, diameter 4. Checklist, klik 2 kali, tidak langsung ke holder, kemudian default holder, lanjut ke cut parameter. Setelah cut parameter, stock lift to lift on wall sama to lift on floor kita nolkan, kemudian masuk ke rogging, parallel spiral, step over per stance kita 50 kan, entry motion kita off kan, lead and out tidak diapa-apakan, tip cuts kita aktifkan, ganti 0,5 macro stepnya, finish stepnya 0. Keep tool down di checklist, jangan lupa. Lanjut kita ke linking parameter. Nah, di sini aktifkan clearance dengan clearance 50, retract-nya dinonaktifkan. Fit plane-nya kita ganti dengan 2. Kemudian depth-nya kita ganti dengan minus 5. Jangan lupa absolute. Oke, baru checklist. Kita coba lagi. Apakah berhasil atau tidak? Berhasil. Di sini bagian tepinya angka 1 terpotong dengan rapi. Lalu kita masuk ke toolpad yang ketiga yaitu drill. Nah, di sini kita selection lingkarannya tadi untuk membuat pola pengeborannya. Klik checklist, pilih type drill, masuk ke tool, pilih NC spot drill 12 mm karena diameter lingkaran tadi kita 12. Klik fit rate 70, kemudian spindle speednya kita ubah ke 100. Ke 1000 sorry. Tool 1, length offsetnya juga 1, FPT-nya kita ubah ke 0,035. Lanjut ke holder, default holder. Kita masuk ke cut parameter, pilih drill counter bore. Kita masuk ke linking parameter, kita aktifkan clearance-nya 50. Kemudian retract-nya itu 2. Jangan lupa absolute dua-duanya, kemudian depth-nya itu minus 10. Absolute juga. Satu checklist. Kita coba lagi. Ya, sudah berhasil. Kita buat toolpad yang keempat. Sama juga dengan menggunakan drill. Seperti yang tadi, kita selection juga lingkarannya 4. Setelah itu checklist. Di sini pilih drill, kemudian pilih tool HSS Thin Drill 8x DC 12. Kita klik 2 kali, kita setting dulu di sini cutting length-nya itu 50, kemudian final properties tidak ada yang diubah. Lanjut kita ke bagian tool, ini diganti 2, length offsetnya juga 2, fit rate-nya itu 70, spindle speed-nya itu 800. Kita masuk ke cut parameter, pilih pack drill karena kita akan menembuskan. Kemudian ke linking parameter, kita ganti depth-nya minus 45 absolute. Oke, langsung checklist tadi. Kita coba lagi. Nah, ini sudah bolong. Kemudian kita mensimulasikan seluruh toolpad yang tadi kita buat. Kita checklist semuanya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita coba apakah semuanya akan berkontribusi dengan baik settingannya. Oke. Bisa dilihat di sini toolpad kedua aman, toolpad pertama juga aman.
toolpad ketiga, toolpad keempat yang bolongnya. Oke, sudah aman semua dan desain saya sudah jadi. Setelah ini kita akan memunculkan G-code-nya. Kita checklist dulu semuanya, memunculkan G-code, klik G1 tadi, kemudian kita beri nama file name-nya itu dengan misal G-code nopal. G-code design npm. Nah, ini otomatis akan teralihkan ke Mastercam Code Expert ya. Di sini muncul bahwa G-code yang tadi dibuat kita scroll dan lengkap ya, sampai 1000 kalau nggak salah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.